Seorang CEO meninggalkan bisnis bernilai miliaran untuk pulang ke rumah menemui ibunya. Namun saat itu, seorang gadis kecil dengan kuncir kuda berlari menghampirinya sambil memanggilnya, "Papa." Melihat ini, ibu CEO mengira gadis itu adalah cucunya. Dengan gembira, dia ingin memeluknya. Namun CEO menganggap gadis kecil itu seorang penipu. Karena dia telah berada di luar negeri selama 5 tahun. Tidak mungkin dia memiliki seorang anak. Setelah mendengar hal itu, ibu CEO menyadari bahwa dia mungkin sudah terlalu merindukan cucunya. Lalu dia menarik CEO dan pergi tanpa menoleh lagi. Namun, tanpa mereka ketahui, gadis kecil itu adalah anak kandung CEO. Pada saat itu, sepupu CEO tiba-tiba memperhatikan. Gadis kecil itu sangat mirip dengan CEO ketika masih kecil. Dia pun memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Sepupu itu mencari ibu gadis kecil dan meminta sehelai rambut gadis tersebut. Begitu hasil tes DNA keluar, ibu CEO terkejut menemukan bahwa gadis itu benar-benar cucunya yang selama ini dia rindukan. Semua ini juga membuat CEO teringat kejadian 5 tahun lalu. Ternyata 5 tahun yang lalu, CEO dan ibu gadis kecil itu saling jatuh cinta. Dia mengandung anak CEO. Namun ketika wanita itu memberitahu ibunya tentang kehamilannya, ibu CEO menolak keras. Karena ayah wanita tersebut adalah orang yang menabrak dan membunuh ayah CEO. Kedua keluarga ini memiliki dendam yang dalam, sehingga mereka tidak mungkin bersatu. Untuk membuat CEO melupakan wanita itu. Esoknya, wanita itu membawa seorang anak orang kaya untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Dia mengaku bahwa sejak awal tidak pernah mencintai CEO, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Waktu berlalu hingga 6 tahun kemudian. Wanita itu memang telah melahirkan seorang anak yang manis dan cerdas untuk CEO. Namun dia menderita penyakit parah akibat kelelahan. Dokter memberitahu bahwa jika tidak melakukan transplantasi jantung, wanita itu hanya memiliki waktu sebulan lagi untuk hidup. Hanya bisa mengandalkan obat-obatan. Ketika gadis kecil itu mencoba membayar biaya rumah sakit menggunakan kartu ibunya, dia mendapati bahwa uang 200.000 yang untuk biaya operasi telah hilang. Ketika gadis kecil itu memberitahu ibunya tentang hal ini, wanita itu langsung menyadari bahwa pasti itu ulah saudara laki-lakinya yang penjudi. Dia segera menelepon saudara laki-lakinya. Namun saudara laki-lakinya sudah kehilangan hampir semua uang ibunya di kasino. Lalu dia buru-buru memutuskan sambungan telepon wanita itu. Melihat waktunya yang semakin sedikit, wanita itu sangat khawatirkan gadis kecil itu. Pada saat yang sama, berita tentang CEO yang pulang ke tanah air muncul di televisi, dan wanita itu akhirnya melihat secercah harapan. Sementara itu, CEO pulang karena ibunya mengaku sakit, memaksanya untuk meninggalkan bisnis miliaran dan pulang untuk dijodohkan. Begitu CEO mengetahui kebenarannya, ibu CEO sudah memilihkan calon pasangan dan memaksa CEO untuk tinggal dan membina hubungan. Dia mengharapkan CEO untuk menikahi wanita itu dan punya 3 anak dalam 2 tahun. Untuk membuat ibunya berhenti, CEO mengeluarkan laporan medis dan mengatakan bahwa dia memiliki ketidaksuburan, tidak bisa punya anak. Ibu CEO sangat terkejut mendengar hal itu. Saat itu, seorang gadis kecil berlari mendekat dan memanggil CEO papa. Namun CEO malah menganggap gadis itu seorang penipu. Gadis itu melihat bahwa papanya menolak mengakui dirinya, mengeluarkan foto ibunya sebagai bukti bahwa dia bukan penipu. Namun ibu CEO langsung menampar gadis itu hingga terjatuh dan menarik CEO pergi tanpa menoleh lagi. Namun saat itu, sepupu CEO menyadari bahwa gadis kecil itu sangat mirip dengan CEO ketika masih kecil. Dia pun diam-diam mengikuti gadis itu dan akhirnya menemukan bahwa ibu gadis kecil itu adalah pacar CEO 5 tahun lalu. Namun karena wanita itu telah melukai hati CEO dengan sangat dalam, sepupu CEO merasa bahwa CEO pasti tidak akan mau menerima wanita itu. Namun wanita itu tidak peduli. Dia ingin CEO menerima gadis kecil itu sebagai anaknya. Dia memberikan sehelai rambut gadis kecil kepada sepupu CEO dan memberikan alamat rumahnya agar CEO bisa menemui anaknya di masa depan. Namun wanita itu tidak tahu, selama ini CEO masih tidak bisa melupakan dirinya.